Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di Pojok Hukum, dulur. Dulur, untuk episode kali ini saya akan menerangkan tentang apabila ya seseorang menolak untuk divaksinasi. Ini sekarang lagi heboh ini, dulur. Untuk warga negara Indonesia yang sekarang terdampak daripada wabah virus corona, sampai saat ini banyak yang pro dan kontra, terutama warga masyarakat yang ketidaktahuan informasi yang kurang jelasan informasi mengenai peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah yang diberlakukan pemerintah. Saya di kesempatan kali ini saya akan menerangkan apabila seseorang menolak diberikan vaksinasi, itu wajib hukumnya bagi warga negara, karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan. Undang-Undang kekarantinaan ini menyangkut tentang kekarantinaan kesehatan bagi masyarakat karena terkena wabah salah satu suatu negara wabah. Jadi untuk COVID-19 sendiri itu kan mulai mewabah itu sekitar tahun 2019 ya. Nah, kalau tahun 2019 otomatis untuk kekarantinaan kesehatan itu kan undang-undang dicetuskan itu tahun 2018, nomor 6 tahun 2018, tapi tidak menutup kemungkinan undang-undang itu masih berlaku, walaupun ada wacana untuk mengspesifikasikan tentang rancangan undang-undang tentang vaksinasi. Jadi pemerintah sekarang bersama DPR itu sekarang sedang mencanangkan bahwa sanksi apa yang diberikan kepada warga yang tidak mau untuk divaksinasi. Itu nantinya saya enggak ini ada wacana saja seperti itu. Karena apa? Karena ada masyarakat yang kadang-kadang informasi itu kurang. Ada yang digembar-gemborkan bahwa warga masyarakat ini merasa dengan adanya vaksin Sinovac dari Bio Farma yang berasal dari negara Cina itu dianggap tidak halal, digembar-gemborkan. Terus ada lagi yang mengatakan bahwa efek daripada Sinovac tadi, vaksin tadi membawa dampak yang kurang baik bagi tubuh, bagi kekebalan tubuh dan lain sebagainya. Padahal kalau kita telaah lebih lanjut, untuk vaksinasi sendiri itu kan kalau kita bahasa bukan bahasa medis bahasa awam, itu kan semacam zat kekebalan tubuh, semacam virus dikondisikan bagaimana virus itu membantu daripada tubuh kita, menjaga imun tubuh kita agar kebal. Makanya untuk vaksinasi sendiri diprioritaskan kepada orang-orang yang notabene terpapar, langsung bisa kontak langsung dengan si pihak penderita, terutama biasanya frontline ini istilahnya tenaga medis, guru, terus publik yang berhubungan langsung dengan kontak dengan masyarakat umum. Nah, itu kan paling tidak kan mudah sekali terjangkit. Itu yang diprioritaskan. Tapi sudah pernah untuk per hari ini Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Joko Widodo ini penerima vaksin yang pertama. Jadi sudah ada contohnya. Jadi jangan khawatir daripada warga sendiri untuk tidak gegabah menyikapi hal-hal yang berbau negatif istilahnya efeknya apa itu hoax semua itu.
Itu saya kira hoax semua, jadi jangan khawatir. Karena apa? Jadi tidak perlu dikhawatirkan dulur ya. Jadi tidak perlu dikhawatirkan terhadap apa yang sudah dicanangkan oleh program pemerintah tentang vaksinasi tersebut. Karena apa? Vaksinasi tersebut ini kan termasuk menyelamatkan daripada masyarakat agar tidak mewabah yang namanya virus corona tersebut. Sedangkan untuk aturan yang dipakai memang seperti saya sampaikan tadi, yaitu Undang-Undang Kekarantinaan nomor 6 tahun 2018. Ya, terutama saya bacakan untuk kekarantinaan ini, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan bisa dipidana. Makanya kalau kita berpegang kepada hukum apa yang menolak daripada kekarantinaan kesehatan atau menolak daripada vaksinasi program pemerintah tersebut, otomatis secara tidak langsung melakukan perbuatan atau melawan hukum. Kalau perbuatan sudah melawan hukum, biasanya ada sanksi-sanksi yang harus dikonsekuensikan. Apa sanksi-sanksi yang harus dikonsekuensikan? Yaitu berupa ya sanksi denda atau sanksi kurungan. Biasanya kalau untuk Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 ini sanksi dendanya kurang lebih sekitar 100 juta rupiah atau kurungan itu sekitar 1 tahun kurungan dulu. Jadi dalam pojok hukum kali ini kita menghimbau agar kita ini menelaah suatu informasi, suatu aturan itu dengan benar gitu. Tidak ada istilahnya asal-asalan. Juga perlu saya garis bawahi, saya tambahi juga untuk aturan lex generalisnya memang untuk aturan yang umumnya memang Undang-Undang nomor 6 tahun 2018. Sedangkan untuk aturan spesialisnya itu tergantung otonomi daerah. Biasanya kalau otonomi daerah itu biasanya setiap daerah mempunyai peraturan daerah sendiri-sendiri. Seperti contoh di daerah khusus ibu kota raya ya, DKI. Untuk DKI Jakarta ini untuk aturan perdanya, peraturan daerah itu sudah ditandatangani oleh Gubernur Anies Baswedan, yaitu Perda nomor 2 tahun 2020. Perda nomor 2 tahun 2020 ini bahkan lebih spesifik lagi apabila masyarakat atau warga DKI yang menolak untuk divaksinasi, maka ya konsekuensinya adalah hukuman 5 tahun atau hukuman 5 juta, denda 5 juta atau hukuman kurungan 1 tahun penjara. Itu untuk lex spesialisnya, untuk peraturan daerah. Sedangkan untuk peraturan daerah di kota-kota lain biasanya nanti mengikuti saja. Seperti contoh di Surabaya, di Bandung, bahkan di Yogyakarta ini masih kita telaah karena melihat daripada keadaan kondisi masyarakat pada umumnya, lingkungan masyarakat pada umumnya. Ada yang memang masih mengikuti protokol kesehatan, apakah masih di zona merah, kuning, oranye, hijau dan lain sebagainya. Itu dilihat dari peraturan daerah masing-masing di setiap kota atau provinsi. Jadi seperti itu dulur. Jadi tetap dulur mengikuti apa yang dianjurkan pemerintah. Saya kira untuk lebih jelasnya nanti dulur bisa melihat informasi-informasi mengenai siapa saja yang berhak untuk diberikan atau berhak menerima daripada vaksin itu sendiri, vaksinasi. Kalau untuk yang penerimanya
biasanya memang yang sudah saya sebutkan tadi untuk frontline. Jadi untuk tenaga-tenaga, guru, pendidik, public figure, terus seorang langsung kontak dengan masyarakat umum, terus pemimpin dan lain sebagainya itu. Tapi juga dilihat dari usia juga dulu. Usia ini juga mempengaruhi, biasanya usia-usia yang kira-kira tidak rentan terhadap penyakit, biasanya gitu. Kalau usianya sekitar 60 ke atas atau usia 70, 80 dan usianya masih di bawah 17 tahun atau 18 tahun, itu saya kurang begitu paham. Yang jelas usia segitu masih belum bisa diberikan vaksinasi. Sedangkan usia-usia yang di atas kedewasaan atau usia dewasa sampai usia 50 tahun yang benar-benar dengan kondisi yang sehat, medical recordnya juga sehat, track record mediknya juga sehat, tidak ada kelainan daripada fungsi organ, kanker, terus juga tidak diabetes mellitus, tidak kencing manis, tidak sakit jantung dan lain sebagainya, itu masuk dalam lingkup penerima daripada vaksin itu sendiri. Jadi saya ulangi lagi, untuk vaksin itu memang wajib diberikan kepada masyarakat umum, namun harus dilihat juga kondisi keadaan masyarakat, setiap lingkungan, setiap kota, setiap kabupaten sendiri-sendiri. Itu yang pertama. Terus kedua, mengacu kepada peraturan daerah masing-masing. Jadi untuk pemimpin daerah masing-masing mesti tahu untuk masyarakatnya yang bagaimana. Terus zona juga, kira-kira penularan untuk virus COVID-19 sendiri ini di tempatnya, di wilayah kota kabupaten itu apakah penularannya sangat-sangat rentan sekali apa tidak, itu nanti kita dilihat dari situ. Jadi semuanya ada spesifikasi, ada persyaratan, ada yang harus diberikan seperti itu. Dan untuk standar WHO, World Health Organization, itu sudah memenuhi standar WHO. Jadi sekitar 53,8% pemberian vaksin Sinovac dari made by China sana. Jadi sudah tidak, bahkan sudah sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia itu bahwa untuk vaksinasi sendiri COVID ini sudah standarnya sudah standar halal, tidak ada unsur-unsur yang berbau, yang ada muatan-muatan hal haram seperti ada campuran yang pernah hoaxnya itu disampaikan atau diinformasikan yang sosial media bahwa mengandung lemak babi haram dan lain sebagainya. Jadi saya kira di pojok hukum kali ini kita hanya bisa memberikan saran saja sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dan juga aturan-aturan ya, saran undang-undang yang berlaku, dan juga saran kepada masyarakat umum agar lebih jelas, agar lebih gambiar, agar lebih tidak termakan oleh isu-isu yang bahkan bisa menjerat sendiri gitu loh. Ini kan demi kebaikan bersama dulur. Oke dulur, saya kira cukup sekian, saya nggak panjang lebar. Untuk selanjutnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pojok hukum.